Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Elizabeth Sulasri Nugraheni dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui sehubungan dengan audisi pasien standar. Jadi kita akan bahas dulu ya pasien standar itu apa. Pasien standar adalah pasien yang dilatih, orang awam yang kita beri pengetahuan, kita edukasi, kita latih sehingga bisa mendapatkan sertifikat sebagai pasien standar dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Tujuannya supaya pasien standar ini bisa berperan di ujian keterampilan klinik ataupun ujian kompetensi dokter yang diadakan di Universitas Ciputra. Ya, untuk OSCE sendiri itu apa? Itu kita ada videonya. Nanti kita akan sampaikan juga ke Bapak Ibu. Jadi bagaimana sifatnya OSCE, bagaimana tahapan OSCE dilakukan itu nanti ada videonya akan kita sertakan juga untuk Bapak Ibu. Nah, ada beberapa syarat mutlak. Namanya mutlak ya, jadi pasien standar kita diharapkan bisa menghafal soal dengan baik, bisa berperan, konsistensi dalam berperan, bisa menyimpan rahasia, dan kooperatif dengan panitia. Bisa menghafal soal dengan baik itu tujuannya gini, karena saat OSCE nanti Anda akan berinteraksi dengan 14 mahasiswa untuk satu kasus yang sama. Misalkan Anda datang dengan demam 5 hari. Nah, demam itu kan bisa macam-macam. Semua informasi yang ada di skrip yang diberikan kepada Bapak Ibu harus dihafal dengan baik. Jangan khawatir, nanti akan ada para dokter yang akan membantu Bapak Ibu untuk bisa menghafal dengan cepat dan dengan baik. Tidak ada informasi yang tertinggal. Jadi Anda tidak akan menghafal sendirian. Pasti ada dokter yang akan mendampingi Anda untuk bisa menghafal dengan baik. Kemudian Anda bisa berperan, misalkan berperan sebagai orang yang nyeri perut. Nah, Anda juga harus peran yang Anda mainkan atau penampakan wajah Anda juga harus menampakkan orang yang betul-betul nyeri perut. Ya, tapi sekali lagi karena nanti Anda akan melayani mahasiswa kurang lebih 14 minimal ya Bapak Ibu ya, minimal 14 orang. Jadi Bapak Ibu harus konsisten baik dalam informasi yang disampaikan kepada mahasiswa yang sedang ujian atau dalam peran Bapak Ibu. Contohnya kalau nyeri perut, wajah kita meringis gitu ya, meringis sesuai skenario misalkan kesakitannya itu sakit sekali gitu ya. Bapak Ibu harus konsisten. Wajah kesakitannya itu harus konsisten sakit sekali untuk mahasiswa peserta ujian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 14. Demikian juga soal informasi yang berhubungan dengan nyeri perut tadi harus sama semua untuk 14 mahasiswa tadi. Itu tujuannya supaya mereka mendapatkan informasi yang sama karena mereka akan dinilai. Dan nilai ini mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Makanya kita betul-betul ketat dalam merekrut pasien standar ya. Dan diharapkan pasien standar kita bisa menyimpan rahasia. Karena itu mutlak juga. Dari nasional, panitia, semua panitia tidak boleh membawa alat elektronik apapun, ya, dan tidak boleh mendokumentasikan dalam bentuk apapun semua dokumen ujian. Dan diharapkan Bapak Ibu juga bisa kooperatif dengan panitia. Nah, ada beberapa jenis tingkat peran pasien standar. Ada yang pasien standar untuk stasiun dengan interaksi sederhana, tapi ada juga pasien standar yang diharapkan bisa berperan untuk skenario yang cukup kompleks. Ya, nah untuk detailnya kita akan bahas di sini. Peran sederhana itu saat pasien standar melayani mahasiswa peserta ujian, tidak terlalu dalam skenario tersebut tidak terlalu banyak dituntut untuk diskusi atau tidak perlu menghafal informasi terlalu banyak karena
wawancaranya itu tidak terlalu dalam. Informasi yang dibutuhkan dari pasien tidak terlalu banyak. Contohnya, pada pasien dengan patah tulang atau pasien luka-luka di kulit karena kecelakaan atau karena infeksi. Nah, informasi yang dibutuhkan itu paling kecelakaannya berapa jam yang lalu, kena apa dulu, jatuh kena kepala atau jatuh kena apa dulu ya. Terus kemudian berapa perdarahan, misalkan ada perdarahannya berapa banyak dan lain sebagainya. Nah, pada saat pasien dengan peran sederhana ini tidak terlalu banyak menghafal, tapi peranan acting tadi lebih penting. Contohnya kalau patah tulang gitu ya. Nah, kesakitan Anda patah tulang itu harus sesuai dengan lembaran patah tulang yang disebutkan. Nah, kita ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh foto-foto. Ini foto-foto dari Dokter Cempaka, salah satu tim kita. Jadi ini pasien sehat, kulit pasien sehat ya, yang merah-merah ini hasil make up khusus untuk pasien standar ya. Jadi make up-nya dibuat luka-luka seperti ini. Nah, itu Anda tidak terlalu harus menghayati soal itu terlalu banyak karena informasinya biasanya nggak banyak. Mahasiswa diharapkan lebih banyak melakukan tindakan atau edukasi atau proses berpikir kritis. Demikian juga ini contoh patah tulang. Ya, contoh patah tulang seperti ini. Kemudian ini contoh kuku yang cabut ya atau kuku yang patah karena kecelakaan dan lain-lain. Nah, untuk peran yang sederhana ini biasanya akan dimulase dan jangan khawatir Bapak Ibu tidak akan diperiksa. Periksa stetoskop, diperiksa dada, periksa lain-lain itu biasanya kita lakukan pada boneka. Kita sebutnya manekin ya. Jadi Bapak Ibu hanya melayani diskusi, wawancara dokter dan pasien. Untuk periksa-periksa, pasang infus, biasanya kita punya boneka yang disebut manekin tadi. Jadi pemeriksaan anamnesanya, tanya-tanyanya ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke dokter kan yang diperiksa Bapak Ibu. Nah, kalau di saat ujian yang diperiksa itu boneka. Bapak Ibu cuma ditanya-tanya aja. Nah, kemudian ini ya ada peran kompleks dari pasien standar. Kenapa saya sebut peran kompleks? Karena pada skenario ini biasanya Bapak Ibu sekalian perlu banyak menguasai banyak informasi ya. Contohnya misalkan pasien bisa datang konsultasi untuk dirinya sendiri atau misalkan ibu membawa anaknya yang sakit atau ibu membawa anak remajanya yang gangguan murung atau gangguan kesehatan mental ya seperti itu biasanya lebih banyak informasi yang akan digali oleh calon dokter kita. Nah, itu berarti konsekuensinya Bapak Ibu juga harus memberi banyak informasi. Sekali lagi jangan terlalu khawatir karena kita akan mendampingi dan kita akan melatih Bapak Ibu sampai akhirnya mahir. Tahu, oh saya harus hafal ini dan lain sebagainya ya. Ya, oke. Jadi butuh kemampuan menghafal dan konsisten. Informasi sekali lagi untuk kandidat peserta ujian pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai peserta terakhir, informasi harus sama. Karena itu nanti akan menentukan hasil ujian dari mahasiswa kita. Oke, terima kasih. Kiranya apa yang bisa saya sampaikan bisa jadi trigger pertama ya. Nanti kita akan informasikan juga video-video yang lain yang memperkaya dan bisa membantu Anda punya gambaran tentang bagaimana sih menjadi pasien standar, apa sih OSCE ya. Jadi nanti saat audisi tinggal Bapak Ibu berperan sehingga kita bisa menilai. Jadi kita akan menilai satu pengetahuan, komunikasi Bapak Ibu, kemudian kemampuan berperan. Ya, karena tiga itu yang utama. Terima kasih.